dengar kalian baik-baik, jangan jadi pelakor, karena hukuman sosialnya itu yang lebih berat. Belum lagi kau punya anak, jejak digitalmu kemana-mana. Bayangkan itu sanksi sosial, betul ya. Apalagi public figure, betul itu ya. Itu berat sekali itu ya. Maka banyak-banyaklah bertobat ya. Banyak-banyak kita bertobat ya, terutama yang melakukan pengkhianatan tadi ya. Jangan kau ingin berbahagia ya, menikah itu kan tujuannya biar apa ya, sakinah mawaddah warahmah, bahagia, punya anak. Tapi wahai adikku, bagaimana kamu bisa bahagia di atas penderitaan istri sahnya? Cobalah kau pikir itu ya, pikirlah baik-baik ya, gitu ya. Jangan hanya hawa nafsumu saja yang kau kedepankan ya. Bayangkan sekarang hari ini kau bahagia, misal bahagia kamu, tapi apa? Ada hati yang terluka di luar sana. Ini Iva ini mesti pelakor ini, karena itu loh komennya itu. Biasanya pelakor tuh komennya kayak gitu. Kalau nggak mau dibilangin pelakor, jangan komen kayak gitu ya, paham? Kau nggak suka dengan ini, kau keluar saja ya. Kalau kau nggak suka denger, kau keluar, nggak apa-apa ya. Biasanya pelakor tuh cari pembelaan diri ya kayak gitu. Kita ngomong begini dihujat balik lah kita ya. Terserah apapun pendapatmu ya. Kalau begitu Umi ndak usah lihat kamera Umi, oke. Karena di kamera banyak yang aneh-aneh ya. Jadi kita fokus saja ke materi ya. Ini betul-betul ranah kita belajar, semua kita belajar. Jangan jadi pelakor. Ndak usah tersinggung wahai kalian para pelakor di luar sana ya. Jangan tersinggung, karena ini pembelajaran. Kau pertaruhkan saja keimananmu itu, kau pertaruhkan saja ifah izahmu, ahmu sebagai perempuan, biar ndak jadi pelakor. Masa begini pedas? Masa begini ku ngomong pedas? Itulah ya, kata Imam Malik itu, kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu udah benar itu. Kamu menyampaikan kebenaran itu nanti ada dua golongan yang akan menyingkapi apa yang kamu sampaikan itu. Golongan orang bodoh dan golongan orang pintar. Golongan orang pintar, ketika kita nasihati, Dek, jangan jadi pelakor ya. Kau jaga ifah izzah mur'ahmu sebagai perempuan ya. Nggak mungkin kau bisa tersenyum bahagia di atas penderitaan perempuan lain. Ini kan nasihat. Tersinggung loh pula dia jadi pelakor. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang cerdas itu dia pertaruhkan di situ keimanannya. Iya. Ya Allah, ampuni dosaku selama ini ya Allah. Segeralah sadar ya. Ingat kata Rasulullah SAW, perempuan mana yang merusak rumah tangga perempuan lain, dia bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Sementara kita jungkir balik pengen diakui oleh Rasulullah kelak. Bagaimana mungkin hari ini kamu sendiri yang menjauhi dirimu dari Rasulullah SAW? Semangat pula Umi ini. Biasa, mesin udah panas ini ya. Tapi kalau orang yang baru ngikut live saya, dipikirnya saya ngamuk ini. Ngamuk pula Umi Nisa katanya. Ini memang setiap orang tuh punya style masing-masing ya teman-teman ya. Ya jangan dianggap saya sedang ngamuk ini. Ya, tapi kalau yang biasa sudah ikut live saya bertahun-tahun ini ya udah ngerti lah ya Umi Nisa memang begitu. Nah, tapi kalau yang baru-baru ikut, katanya pedas kali dah mulut tuh katanya. Masya Allah. Ya begitu ya dek ya, jangan jadi pelakor adikku. Lagian kalimat pelakor apalagi yang ku pakai? Pengkhianat lagi lebih parah lagi itu. Ya kan? Suara saya nggak bisa dirubah. Suara saya memang begini, stylenya memang begini. Ya. Dan jenis suaranya memang agak-agak berat begini. Jadi macam orang mutelan orang. Udah gitu mata doang yang kelihatan, melotot lagi gitu kan ya. Tapi kalau orang udah biasa di live saya nggak heran ya. Baik. Nah, terkait lagi dengan tentang nikah sirih tadi itu, jangan pernah beranggapan bahwa semua nikah sirih itu dianggap sah oleh agama. Ini kadang-kadang kan orang yang tidak mau tahu atau memang tidak tahu sama sekali, memang nggak mau gimana ya? Kan ada orang yang sami'na wa ta'na tuh, ya kan? Sami'na, aku sami'na, mendengar, wa ta'na, aku taat.
Tapi jangan salah, hari ini ada orang sami'na bodoh amat, ya kan? Dia tahu kok, dia denger, ya. Saya tahu, saya denger, tapi bodoh amat. Ada tuh, ya. Poligami, selingkuh, berdalih sunnah dan takdir. Nah ini juga ini penting banget untuk dibahas ini, karena memang banyak kadang-kadang ya. Bener tuh kata beliau yang komen tuh, karena saya sering lihat komentar-komentar kayak gitu ya. Atau dia yang pelaku tadi membela diri gitu kan ya. Jadi bela diri dengan cara apa gitu? Kalau sudah ketahuan gitu ya, bilangnya udah nikah siri, bilangnya takdir katanya. Inilah payah pemikiran orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu ini. Ya. Cantik, kaya, famous. Apalagi yang kurang? Ada Umi yang kurang. Apa dia? Isi otak kurang. Kenapa mau sama suami orang? Ya, jangan mau. Apalagi kamu dinikahi siri, Dek. Ya Allah, Dek, sayang-sayang hidupmu kau habiskan dengan laki-laki yang nikahi siri kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah teriak-teriak kita tiap hari ini. Mau cara gimana lagi? Saya kasih tahu kamu, Dek. Jangan mau kamu dinikahi siri sama laki-laki. Ya, kalau kamu mau nikah itu yang bener caranya. Dinikahi sah apa kagak? Terdaftar apa kagak tuh pernikahan? Janganlah pula tersinggung yang nikah sirih. Nanti kita bicara ini singgung yang nikah sirih lagi. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Itu konsekuensi. Bertahun-tahun saya sudah paham sudah. Apa konsekuensi kita berdakwah? Karena saya tidak berdakwah di bidang umum. Artinya kalau mau aman daripada hujatan-hujatan orang, berdakwah tentang alam kubur saja. Serius, kalau mau aman dari hujatan orang, bicara tentang alam kubur, bicara tentang istri salehah. Saya kuliah, saya sekolah, nggak berhenti fokusnya kemana? Fikih, hukum. Pastilah konsekuensinya banyak saya terima itu. Bicara tentang haram pacaran, dihujatnya saya sama orang yang masih pacaran. Bicara tentang wanita yang tidak menutup aurat, sesungguhnya dia sedang bermaksiat setiap tarikan nafasnya, karena dia memamerkan auratnya. Yang nggak berjilbab marah pula sama saya. Itu konsekuensi sunnatullah sudah itu. Ya kalau mau aman dari itu ya besok-besok kita bahas tentang alam kubur aja. Alam kubur aja yang kita bahas. Surga neraka aja yang kita bahas. Kagak ada yang hujat kita. Kagak ada yang komen aneh-aneh. Iya kan? Orang yang dibicarakan panasnya api neraka. Ini bicara tentang halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, sah tidak sah. Pastilah. Yang pro kontra itu pro kontra pasti ada. Tapi teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya puluhan tahun ini berdakwah ndak akan terkecoh dengan pujianmu, ndak bikin hidung saya kembang kempis dengan pujianmu, tapi nggak bikin saya tumbang juga dengan hujatanmu. Itu hujatan-hujatan netizen lagi, hujatan-hujatan neter, apalah pula namanya, buzzer. Itu debu di pinggir jalan. Kalau kita hiraukan hujatan-hujatan daripada buzzer-buzzer itu, berhenti kita berdakwah tuh, berhenti kita menyampaikan ilmu. Apalagi bidang yang saya tekuni, bidang yang saya konsentrasi, hukum lagi. Aduh ya Allah ya. Tapi terlepas daripada itu, kita kembali ke laptop, kembali ke materi maksud saya. Jadi ingat acara itu ya, kembali ke laptop. Enggak, kembali ke materi, karena saya nggak ada laptop. Ada laptopnya tapi tertutup. Terkait dengan nikah sirih tadi, tidak semua pernikahan sirih itu dianggap sah oleh agama. Mana pernikahan sirih yang tidak dianggap sah oleh agama? Mulai hari ini kalian periksalah pernikahan kalian tuh. Kalian siapa Umi? Orang di luar angkasa, bukan yang nonton. Yang nonton insya Allah nikah sah semua. Orang di luar angkasa perhatikan baik-baik. Kalau andai kata statusmu nikah sirih, agar tidak masuk dalam kategori perzinahan di situ,
Pertama, kedua mempelai ada, oke. Kan itu syarat itu teman-teman. Kedua mempelai ada, laki dan perempuan. Ada wali. Nah, ada wali enggak? Kalau enggak ada wali nikahmu, alias wali beli-belian, alias wali-wali pinjaman, wali-wali enggak jelas, wali apa enggak tahu, dia pakai wali murid atau wali santri, enggak ngerti lah pokoknya. Yang dibutuhkan saat itu adalah wali nikah. La nikaha illa biwaliyin. Enggak sah nikah seseorang enggak ada walinya. Nah, terkait dengan wali, ini sudah ada surutul wali dan sudah ada aturannya. Enggak boleh jomplang-jomplang, enggak boleh main comot. Bapak masih hidup, kakek masih hidup, itu wali mujibir teman-teman. Nggak bisa tergeser orang dua nih kalau tidak ada alasan syar'i. Bapak masih ada, tiba-tiba kok comot kakakmu jadi wali, itu aturan fikihnya dari mana itu? Oh karena bapak saya sakit Umi, nggak bisa ngomong, stroke, suara-suaranya ikut stroke Umi. Makanya oke, kalau begitu ada wali yang ke bawahnya tuh, ya kan? Ada martabat wali yang ke bawah, kakak kandung. Ini kalau nggak sesuai dengan apa yang saya omongkan, bisa dipastikan pernikahanmu tidak sah. Percayalah, karena ini tentang syaratnya sah nikah ini. Wali. Bapak tadi kan ceritanya sakit. Oh, maka ada punya kakak? Ada. Kakak yang sekandung, seayah dan seibu. Enggak Umi, saya beda ibu, tapi satu ayah sama dia. Kalau yang saya seibu kagak ada Umi, tapi kalau yang seayah ada Umi. Lah berarti itu masih kecil dong, adik dong itu. Kalaupun adik, kalau dia sudah akil baligh, ya dia berakal, dia rasyid, memenuhi syarat jadi wali. Ya, seayah seibu itu sekandung, beda ibu satu ayah sekandung, beda ayah satu ibu sekandung. Tapi yang boleh jadi wali di situ adalah saudara kakak laki-laki, saudara laki-laki yang seayah seibu atau seayah saja, walaupun beda ibu. Kalau beda ayah satu ibu tidak bisa jadi wali nikah. Korek-koreksilah pernikahannya itu. Lalu wali, oh kagak ada kakak Umi, gimana lah itu? Artinya kakak tuh mungkin ada yang murtad atau yang apa, tapi dia punya ponakan, ponakannya Islam, anak dari saudara kandung laki-laki tadi, misalnya punya kakak tapi murtad gitu kan ya. Soalnya nanti mau kita jadikan wali ini keponakan. Nah kalau sekarang kakak kagak ada, ya keponakan dari mana gitu kan ya? Oke, ada. Tapi ini kakak dulu, setelah saudara paman ya, mohon maaf, setelah saudara paman nanti terakhir keponakannya. Ayah punya saudara enggak? Ada Umi, saudara ayah. Tapi saudara ayah itu, enggak tahu jelas juntrungannya dah Umi. Pokoknya enggak jelas sudah. Ya, udah dihubungi juga enggak tahu kemana itu. Tapi punya saudara, maka dia bisa turun ke bawah. Karena kan enggak jelas juntrungannya ini paman. Intinya dari wali mujibir tadi nanti ada wali martabat ke bawah itu mesti diurut. Nggak boleh main comot tanpa alasan syar'i. Harus ada alasan itu. Kenapa harus loncat? Kenapa harus dipindah ke wali ini gitu kan? Ada salah satu public figure yang dinikahkan oleh pamannya. Padahal dia punya saudara kandung. Tapi beda ibu, satu ayah. Nah, karena ini anak yang pertama, dikhawatirkan kalau dia ini ada di luar nikah, si adik laki-lakinya ini. Sebenarnya ada kekhawatiran ke arah sana, maka lebih selamat dia harus menggunakan walinya, wali pamannya. Kenapa tidak dijadikan wali saudara kandungnya tadi yang seayah dengan dia? Karena dikhawatirkan ini anak laki, ya apalagi kita tahu kasusnya gitu kan ya. Awal pernikahannya itu lahirlah anak ini, dikhawatirkan. Saya sudah bisa duga tuh. Ya, para petugas-petugas KUA segala macam itu pasti akan ditanya itu, semua ditanya nih. Oh, yang jadi wali paman saya aja deh, nggak usah saudara kandung saya. Kenapa nggak saudara kandungnya? Ya bisa saja ada kekhawatiran kan, ini anak lahir di luar pernikahan yang sah. Siapa? Kakak laki-laki, adik laki-lakinya tadi. Memang cukup dewasa kita lihat, tapi kita kan nggak pernah tahu, ya kan?
Maka lebih selamat di situ mengambil pamannya saja. Maka saudara dari almarhum ayahnya si mempelai perempuan ini yang menjadi wali nikahnya, begitu loh. Ada tuh, kita lihat kasus-kasus itu kan. Nah, kalau semuanya nggak ada Umi, oh bapak saya tuh udah meninggal Umi, saudaranya nggak ada karena ayah saya itu satu-satunya itu kagak ada lagi, tunggal. Saya juga anak tunggal, pokoknya main-main tunggal lah semua itu. Maka as-sultanu waliyallah man la waliyalaha. Baru nanti Pak Presiden Prabowo yang menikahkan orang yang nggak punya wali karena beliau sultan. Tapi faktanya Pak Presiden Prabowo tugas negara banyak, nggak mungkin beliau bisa turun tangan. Maka ditauliahkanlah ini kemana? Kantor-kantor yang punya otoritas dan berkompeten, serta memang itulah kantor yang dikhususkan, ditauliahkan lah oleh Pak Presiden ini. Makanya kita kenal ada kantor pengadilan agama, ada KUA gitu kan. Karena orang yang nggak punya wali itu nanti yang menjadi wali itu sultan. Siapa sultan di Indonesia? Pak Presiden, Pak Prabowo. Pak Prabowo sibuk urusan negara, nggak bisa. Setiap rakyatnya yang mau nikah sirih tadi, mau nikah tadi, beliau turun datang angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka. Nggak mungkin Pak Prabowo turun setiap saat. Pak Prabowo sibuk. Maka ditauliahkan kemana? Ada KUA, pengadilan agama dan lain-lain. Ya, maka orang nggak punya wali nanti yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Koreksilah pernikahan itu sekarang. Kalau misalnya statusnya nikah siri, ya ada kedua mempelai, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Kalau ijabnya saja Umi, angkah tukanya saja Umi, tidak ada qabil tunya Mi, enggak sah juga, ya, karena mesti ada kedua-duanya. Berarti ketika ijab dan qabul antara wali nikahnya perempuan ini, mempelai perempuan, dengan calon suami, maka dia harus berada di dalam satu ruangan, satu tempat. Harus. Nggak bisa sekarang main video-video callan angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka, nggak bisa. Karena dia harus ijab dan qabul itu mesti berada dalam satu ruangan. Kalaupun mempelai perempuannya di Jepang ngono, ya udah nggak apa-apa mempelai perempuannya di Jepang ngono. Yang penting mempelai laki-lakinya saat ijab dan qabul dengan wali nikah si mempelai perempuan itu satu ruangan, nggak boleh pisah. Ya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa pastinya. Ini kan simple, ini urusan-urusan begini. Ya, jadi harus terpenuhi. Ada kedua mempelai, ada wali dan saksi. Nah, ini yang dua ini yang kadang-kadang bikin masalah ini. Ya, wali dan saksi ini. Ini yang bikin pernikahan itu, terutama pernikahan siri. Jelaslah pernikahan siri. Karena kalau pernikahan secara sah, secara negara, nggak mungkin nggak ada wali dan saksi. Orang ganti wali, ganti saksi aja ini berat. Ini teringat saat kejadian saya nikah, teman-teman. Saksi kan 2 tuh minimal, dan syarat saksi itu 11-12 sama dengan syarat wali, ya. Dia mesti rasyid, dia mesti berakil baligh gitu ya. Dia muslim juga, kan tidak boleh orang kafir jadi wali atau jadi saksi. Nah, saat itu kan minimal 2 kan, dua-duanya hadir saksinya, cuman penggantian nama saja jadi saksi ini, teman-teman. Orang KUA tidak mau tahu, ya, karena qadarullah ini yang satunya ini ternyata ada tugas luar kota, sementara nama sudah terlanjur ditulis di syarat administrasinya bahwa beliau menjadi saksi. Ternyata beliau nggak bisa datang, nama berbeda di situ, ya, dengan orang yang datang. Dicatat ulang, ditanya dulu semua, ini ketat itu, ya, karena memang ini masalah yang sangat fundamental banget ya, urusan yang 2 ini, wali saksi. Bukan tidak fundamental juga yang ijab dan qabul, sama. Makanya di sini
Ada kedua mempelai, ada wali, ada saksi, ada ijab dan kabul. Mahar, urusan mahar ada pembahasan tersendiri. Kalau nggak ada mahar, Umi sah nggak? Lah kalau perempuannya ridho nggak ada mahar, sah pernikahan. Kecuali kalau perempuannya nggak ridho gitu kan. Makanya ada orang yang boleh ngutang-ngutang mahar. Baik, penyalahgunaan nikah siri oleh pelaku perselingkuhan. Ini sering terjadi dan ini sering dijadikan alasan untuk membela diri bagi pasangan yang berkhianat untuk terhindar dari pasal perzinahan. Ya, ini yang selingkuh tadi, yang berkhianat tadi ketahuan gitu loh, alasannya udah nikah siri. Ya, membenarkan hubungan sebelum akad. Ya, naudzubillah. Ini orang dari awal sudah salah caranya. Orang mana lah Umi ini, tidak tahu lah orang mana ya, kasus manapun lah ya. Ini orang sudah salah nih ya. Pelakor-pelakor jangan pada kepanasan kalau saya bahas ini ya, atau mungkin ada laki-laki yang tukang selingkuh di luar sana, jangan kepanasan ya, karena kita ini sedang belajar ya, belajar memahami ya. Jangan membenarkan hubungan sebelum akad. Ingat itu, ini penyalahgunaan. Ini kadang-kadang nikah sirih itu ya, dia pakai nama, pakai label nikah sirih gitu kan ya, padahal sesungguhnya dia sedang menormalisasikan perzinahan di situ. Kenapa? Karena belum tentu sah itu nikah sirihnya. Itu yang paling bahaya itu. Lahir anak di luar nikah, ya. Apa pula yang komentar ini? Kau pikir kayak istri kau yang sibuk di dapur? Siapa itu di TikTok itu? Ada aja yang komen di TikTok nih. Tak usah lah kita lihat komentar dulu. Bikin pusing ini, bikin hilang materi di pala ini kalau lihat komentar. Gak usah lihat komentar Umi. Oke. Ya. Jangan membenarkan hubungan sebelum terjadinya akad. Sekarang kan banyak tuh chatting. Berawal sih sebenarnya bukan dari chatting teman-teman. Ya. Berawal tuh dari apa ya? Berawal tuh dari like sebenarnya. Like, ngasih gift, terus. Makanya saya nggak suka dikasih gift itu, nggak usah kasih gift saya. Ya kalau perempuan nggak apa-apa kali ya. Ini laki-laki ya, nggak usah. Perempuan juga nggak usah. Kalian nggak usah repot-repot ngasih saya gift. Datang aja, duduk, denger kita belajar bareng, udah seneng saya. Ngapain repot-repot ya ngasih saya gift? Tapi bukan berarti orang nggak tahu diri. Bukan berarti saya orang nggak tahu diri, dikasih nggak terima kasih, nggak juga. Karena kita menghargai pemberian orang ya kita hargailah. Cuman saya nggak ingin kalian repot ngegip kasih saya, nggak usah repot-repot. Duduk diem denger aja, kita belajar bareng di sini. Iya, apalagi ini nggak bisa langsung natap kita hanya lewat dunia maya doang. Alhamdulillah saya sudah cukup dari suami saya, nggak perlu saya repot-repot harus kerja itu ini segala macam lagi. Kalaupun saya tugas ngajar, saya kuliah, karena saya masih bodoh, masih banyak yang harus saya pelajari, makanya saya sekolah terus. Ngajar, kenapa ngajar Umi? Implementasi ilmu, aktualisasikan ilmu yang ada, jangan dipendam untuk ilmu, gitu loh, ya. Nah, banyak orang itu berawal dari menghalalkan hubungan sebelum akad itu karena berawal dari apa? Dia tidak bisa membatasi interaksi dengan lawan jenis. Itu awalnya dari situ. Makanya saya katakan tadi banyak majelis ilmu, majelis taklim saat ini menggunakan label majelis taklim tapi isinya zina. Mohon maaf, saya tidak sebutkan majelis taklim yang mana, dan saya tidak melemahkan hati kalian untuk datang ke majelis taklim, enggak. Tapi perlu kalian cerdas untuk mensortir, memfilter majelis yang kalian masuki itu majelis yang mana. Jangan karena di situ banyak artisnya, tapi kalau isinya zina mau apa? Jangan karena terfokus dengan itu, tapi kalian fokus tujuan cari ilmu itu apa? Cari majelis taklim yang bisa mengarahkan kalian untuk bagaimana kita bisa mendapat ridha Allah tadi dalam kita belajar duduk di majelis ilmu. Jangan datang ke majelis ilmu yang campur baur, ikhtilat, habis kajian foto-foto bareng, ya laki perempuan tak ada batas. Itu bukan, itu gimana konsepnya majelis taklim seperti itu?
Nah, banyak yang tersinggung lagi. Karena banyak majelis taklim model begitu. Kitalah yang cerdas. Kalau banyak majelis taklim model begitu, kita cerdas cari majelis. Cari majelis taklim yang memisahkan antara laki dan perempuan. Disatir. Habis kajian, tak ada cerita habis kajian foto-foto bareng, layar-layar lebar, hostnya perempuan, yang berdiri di sampingnya laki-laki, bebas berinteraksi. Majelis apaan itu? Kita yang cerdas pilih majelis. Jangan datang ke majelis taklim yang sudah bergeser nilainya menjadi tempat perzinahan. Di situ tempat kenalan dengan suami orang, di situ tempat kenalan dengan laki-laki. Itu gimana ceritanya itu? Ya, cari majelis itu yang betul. Tak perlulah aku rekomendasikan. Kalau misalnya Umi rekomendasikan, belibet lagi. Rekomendasikan Umi majelis mana? Banyak berserak-serak majelis itu, ya. Perempuan khusus perempuan ada majelisnya Ustazah Halimah Al-Idrus, perempuan semua. Ngapain mau pamer-pamer diri datang berkumpul sama laki-laki di situ? Udah gitu majelis taklim yang nggak dipisah, nggak disatir lagi, campur aduk. Ntar naik ke panggung, layar lebar di belakang, laki perempuan, ada ustadz yang diustadkan di situ lagi hadir. Imamahnya 50 kali lipat di sini imamahnya. Tapi berdiri berjajar sama laki perempuan tidak jelas di situ. Berfoto-foto. Jangan cari majelis taklim seperti itu. Udah gitu bayar lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Janganlah saya diputu tadi pas saya begini itu jelek kali rupanya. Begini-begini itu. Kan itu yang nampak itu. Di majelis itu kita yang cerdas milih majelis ilmu. Karena mohon maaf, fakta ini sudah banyak sekarang beredar majelis-majelis taklim yang bergeser nilai menjadi tempat perzinahan. Kenapa saya katakan tempat perzinahan? Karena laki perempuan bebas berikhtilat di situ, bebas tukar-tukar nomor, bahkan bebas pandang-pandangan. Laki perempuan itu suami orang, kan dapatnya di situ, kan kenalannya di situ. La ilaha illallah. Ada lagi konten yang saya lihat, laki perempuan bangga dapat pasangan haram itu di tempat majelis itu, ya. Dapat pasangan haramnya itu diwawancara tuh sama orang. Kenalannya di mana, ketemunya di mana, katanya si reporternya itu, ketemu di majelis Ustadz Fulan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kirain tadi saya suami istri. Adikku, anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndak salah nyari pasangan di majelis ilmu itu, nggak salah, nggak ada yang salah, tapi mesti dengan jalan yang tepat, cara yang tepat. Nggak perlu berdamping-dampingan berfoto-foto sama suami orang, nggak perlu berdampingan sama ustadz, berfoto-foto sama ustadz di situ. Kalau ustadz bener ustazah, dia nggak akan mau difoto kayak gitu dengan jamaah, percaya deh. Makanya kita cerdas nyari ustadz yang bener. Jangan cari ustadz yang hanya jual agama, jual dakwah, jual itu ini. Mohon maaf ya, saya nggak sebut ustadz manapun loh ya. Karena kan faktanya memang begitu yang ada sekarang. Ya. Maka kalau sudah fenomenanya seperti itu, kita yang cerdas. Bagaimana kita memfilter, mencari majelis taklim yang betul-betul bisa mengarahkan hati kita dalam rangka mencari ridha Allah. Itu yang kita cari. Ya, karena tidak sedikit hari ini kita melihat majelis taklim itu bergeser maknanya menjadi tempat perzinahan. Mohon maaf ya, memang sedikit agak ekstrim sih kalimatnya itu, ya. Tapi memang faktanya begitu. Jangan menganggap perzinahan itu yang kalian pikir itu bersentuhan gitu, apalagi sampai hal-hal yang besar gitu ya, touch fisik. Enggak. Perzinahan itu salah memandang juga zina, adikku. Salah mendengar juga zina, adekku. Salah berpikir juga zina, adekku. Perselingkuhan bisa terjadi di situ kalau tidak ada batasan interaksi. Ya, disitulah awal mulanya. Karena menganggap ini majelis yang mulia. Ya, banyak yang seperti itu. Ini majelis mulia. Jadi nggak apa-apa deh, bebas gitu berinteraksi. Ya, nanti chat wapri langsung ke ustadznya ke apa. Nggak begitu caranya adikku. Kita cari ilmu itu karena keinginan kita
ilmu ini bagaimana supaya kita dalam rangka cari ilmu itu tujuan kita mencari apa? Cari ridha Allah di situ. Bagaimana supaya kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Begitu kita masuk majelis itu, maka kita cari majelis ilmu, majelis taklim itu yang betul-betul memang memenuhi syarat. Ya. Banyak saya lihat majelis taklim yang memenuhi syarat kok. Datang ke Ustadz Adi Hidayat, laki-lakinya di depan semua. Nanti layarnya doang dah kita lihat tuh. Kita perempuan jauhan tempatnya, dipisah, kagak ada tuh foto-foto di depan cekrek-cekrek begitu, kagak ada. Ingat, sekecil apapun potensi fitnah itu terjadi di situ. Kalau interaksi antara jamaah laki dan perempuan tidak dibatasi, maka manajemen majelis taklim tersebut mesti diatur ulang itu. Kenapa sampai terjadi? Ya, janda dengan suami orang dapat berselingkuh di tempat yang mulia. Koreksi lagi itu manajemen majelis taklimnya. Ada apa itu? Kenapa itu? Majelis taklim yang mana sih Umi bicarakan ini? Tak tahu lah majelis taklim yang mana. Ya, banyak orang sekarang nih curhat. Entah sama ustadznya, entah sama apa gitu kan ya. Curhat, dia ketemukan kenyamanan di situ. Itulah awalnya itu. Berarti tentang hal ini relate dengan ayat Al-Quran itu. Surat apa lah itu? Surat An-Nur ayat 30. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minat. Itu bunyi ayatnya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Berarti berawal dari mana tadi? Yaghdudna min absarihin. Nih berawal dari mata yang gak bisa dijaga. Bayangkan di situ laki perempuan berikhtilaf, tak ada batas-batasnya. Nanti boleh foto bebareng di depan, boleh walaupun salaman-salaman gitu-gitu, tapi sudah ada eye contact, sudah ada apa. Disitulah awal pintu potensi terjadi fitnah. Kenapa? Yaghdudna min absarihin. Nih mesti dijaga nih pandangan itu, karena dari situ awalnya. Makanya bisa terjadi janda dengan suami orang itu bisa selingkuh di situ. Terjadi karena apa? Pandangan yang tidak dijaga. Ditambah lagi dengan ini mendukung sekali nih, mendukung nih kerjasama, endorse bareng. Tak ada di dalam Islam tuh laki dan perempuan diperkenankan seperti itu. Tak ada. Ya, mau alasan apapun, endorse bareng, iklan bareng, apalagi kerjasama bareng, ya tidak tahu lah apa namanya itu lagi. Kagak ada di dalam Islam memperkenankan hal itu. Kenapa? Karena itu berpotensi menjadi fitnah. Betul apa tidak? Itulah fakta hari ini yang terjadi. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jangan coba-coba ya melakukan satu hal yang kau anggap itu halal, tapi sesungguhnya Allah haramkan itu. Ya. Ada orang yang memilih nikah sirih tadi instan, tapi untuk menutupi dosanya. Apakah betul? Belum tentu. Karena itu hanya untuk menutupi kelakuan perselingkuhannya. Lalu dia mengaku nikah sirih. Ya. Dan saat itu buru-buru dia mencari orang yang akan menjadi saksinya untuk menyelamatkan dia dari pasal perzinahan tadi. Ya. Dan bahkan saat itu memakai wali palsu. Itu bukan pernikahan. Ya. Itu bukan pernikahan. Siapa lagi tuh? Allah Maha Pemaaf Umi. Innallaha yuhibbut tawwab. Anak saya, santri saya yang ibtidaiyah itu paham itu. Ya. Allah tuh Maha Pemaaf, itu anak ibtidaiyah paham loh ya. Saya punya santri ibtidaiyah. Walaupun saya ngajarnya aliyah.
Tapi saya punya santri yang ibtidaiyah, faham Allah Maha Pemaaf itu, tapi Anda harus faham konsep mana Allah Maha Pemaaf, ya. Konsep yang mana dan kapan Allah itu memaafkan. Itu juga harus dipahami. Enggak sekarang selingkuh dalam hati, dalam enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Ya, payahlah pula kalau begitu. Ya, nanti kita bahas tentang innallaha yuhibbut tawwabin, itu nanti kita bahas. Ya. Orang yang nikah sirih di luar sana, ya, itu hanya orang-orang yang memang berpikiran pendek karena ditekan oleh hawa nafsu tadi, dan bahkan bisa lagi dia mencari alibi bahwa dia ingin berpoligami. Ada lagi tuh pemikiran yang sangat-sangat minus banget, ya, minus banget cara berpikir, ya. Ketika ketahuan selingkuh, mengakunya poligami. Mana bisa bersatu perselingkuhan dengan poligami? Poligami itu sesuatu yang mulia, yang diperkenankan bagi laki-laki menikah lebih dari satu. Ada di dalam Al-Quran. Kau sandingkan dengan perselingkuhan yang kau lakukan lalu mengatasnamakan poligami, naudzubillah. Poligami itu bersih dari awal, itu poligami, ya. Nggak usah ngaku-ngaku poligami, tapi berkhianat dari awal, berselingkuh dari awal, ya, bermaksiat dari awal, naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan rusak kalimat poligami itu dengan model-model pemikiran orang-orang seperti itu, dangkal sekali itu, ya. Poligami itu ada di dalam Al-Quran, ya. Itu bentuk kebolehan bagi laki-laki menikah sekali lagi, tapi bukan berarti kamu seenaknya bilang, sudah ketahuan selingkuh gitu kan, ya, sudah ketahuan mengkhianat, jadi pengkhianat gitu, ya, poligami katanya. Belum paham tentang poligami udah bicara poligami. Itu bukan nikah tapi penipuan syariat namanya itu. Hati-hati itu, ya. Jangan lakukan itu, ya. Bahkan banyak laki-laki lagi hari ini, ya,